panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
Wah, Lause senang sekali. Hari ini Lause boleh beribadah. Lause juga boleh memuji Tuhan bersama semua anak sekolah minggu. Lause tidak sendirian. Hari ini Lause ditemani dengan Lause Seren dan juga seorang kakak yang baru, yaitu Kak Sylvester. Halo Kak Sylvester. Nah, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Mari sama-sama kita siapkan hati, kita duduk tenang, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulangi lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang anak sekolah minggu terus berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami agar ketika kami mengikuti sekolah minggu, kami boleh serius dan terus mau dan rindu untuk mengenal Tuhan melalui setiap firman Tuhan, bahkan pujian yang boleh kami nyanyikan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh nanti berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, semuanya kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Nah, biasanya kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, banyak sekali tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Kita biasanya ada yang suka marah-marah, ada yang suka ngomongin orang misalnya, atau ada yang tidak suka atau bahkan jarang mendengarkan dan bahkan membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa mau untuk mengikuti Yesus. Nah, mari semuanya dengan penuh semangat, langsung mau mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Sambil bergerak, kita akan menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan
Sekarang kita akan bernyanyi pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik! Yang menjadi berkat untuk orang lain. Nah, semuanya boleh duduk. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau sama-sama memberikan persembahan. Semuanya boleh menyiapkan persembahannya dan juga kotak persembahannya ya. Sambil persembahan diberikan, kita akan sama-sama menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menyerahkan persembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap persembahan yang boleh diberikan, agar boleh digunakan dengan baik, dan biarlah melalui persembahan kami boleh terus membantu gereja untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar.
Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan dan menuntun, bahkan orang-orang yang akan memulainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama bernyanyi Yesus menginginkan Aku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena kami boleh memuji nama Tuhan, boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sekarang waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami konsentrasi. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengganggu kami. Kami mau mendengar dengan baik supaya kami tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Allah Roh Kudus akan menjelaskan firman Tuhan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, menurut kalian memberitakan Injil itu tugasnya siapa? Siapa yang harus memberitakan Injil? Oh, mungkin ada yang bilang Pak Pendeta, atau guru-guru agama, rasul-rasul, atau orang-orang yang sudah dewasa. Betulkah demikian? Tidak. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memberitakan Injil. Lause dan anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus, maka kita pun harus memberitakan Injil. Siapa yang menolong kita? Memberikan kita kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil. Betul sekali, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong Petrus, memberikan dia kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil meskipun Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Roh Kudus juga yang memberikan kuasa dan keberanian kepada Stefanus untuk memberitakan nama Yesus meskipun di hadapannya begitu banyak orang yang marah kepadanya dan kemudian melempari dia dengan batu sampai dia mati. Roh Kudus juga menolong Filipus untuk memberitakan Injil kepada seorang bapak yang berbeda dengannya. Bukan bangsa Yahudi, seorang yang berkulit hitam, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang muda yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil yang setia. Siapa dia? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9. Kita baca bersama ayat 1 dan ayat 2 dulu ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik,
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya. Ada pemuda namanya Saulus. Ya, kita kenalan dulu sama Saulus ya. Siapa itu Saulus? Nah, Saulus itu lahir di kota Tarsus dan dia seorang muda yang cerdas, yang berbakat, dan dia diajar oleh guru yang paling terkenal ya, namanya Gamaliel. Nah, Bapak Gamaliel ini seorang ahli Taurat yang sangat terkenal. Itu sebabnya Saulus juga sangat ahli, sangat mengerti tentang Taurat. Dan Saulus percaya bahwa satu-satunya jalan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah melakukan Taurat. Saulus berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk selamat adalah melakukan Taurat dengan sempurna. Itu sebabnya dia sangat membenci Yesus. Dia sangat menentang Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saulus berpendapat bahwa ajaran Yesus itu sesat. Anak-anak masih ingat cerita Stefanus kan? Nah, waktu Stefanus dilempar batu sampai mati, Saulus ada di situ. Saulus melihat peristiwa itu dan Saulus setuju bahwa Stefanus memang harus dihukum mati. Ya, jadi memang Saulus betul-betul membenci Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau ada yang mengatakan Yesus adalah juru selamat yang diberikan oleh Allah, Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Anak bisa bayangkan bagaimana perasaan Saulus waktu dengar itu? Oh, dia marah sekali. Dia bahkan mengancam, bahkan mau membunuh mereka, dan itu benar-benar dilakukannya. Ya, maka Saulus itu dikenal sebagai penganiaya orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan Saulus berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Ya, bahkan yang kita baca tadi ya, yang ayat pertama dan ayat kedua, Saulus itu mau pergi ke kota Damsyik ya, untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Dia pergi kepada imam besar minta surat kuasa, dan dengan surat itu dia bisa menangkap laki-laki ataupun perempuan di kota Damsyik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus sudah mempunyai rencana yang matang. Dia sudah mengajak beberapa teman untuk pergi bersama-sama dengan dia. Ya, dia sangat semangat, berkobar-kobar untuk menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi Allah punya rencana untuk Saulus, dan rencananya itu sempurna dan tidak mungkin gagal. Apa rencana Allah untuk Saulus? Allah telah memilih Saulus untuk menjadi hambanya yang setia memberitakan Injil kepada banyak orang. Tapi bagaimana mungkin Saulus tidak percaya Yesus, Saulus tidak percaya Injil? Bagaimana mungkin dia bisa jadi pemberita Injil yang setia? Mari kita lihat ya, bagaimana Tuhan mengubah Saulus. Kita lihat. Kita buka lagi tadi pasal 9. Sekarang kita baca ayat yang ke-3. Semua melihat ke Alkitabnya ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ketika Saulus begitu berapi-api pergi ke Damsyik dengan beberapa teman yang dibawanya untuk menangkap orang-orang yang percaya Yesus di sana.
Ya, ketika mereka sudah dekat dengan kota Damsyik, ya, pada waktu siang hari, tiba-tiba ya, cahaya yang terang benderang yang begitu menyilaukan muncul, ya, sehingga Saulus jatuh dan rebah ke tanah. Ya. Kemudian ada suara mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Menganiaya artinya menyiksa atau menyakiti atau menyerang. Jadi ketika Saulus menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, itu sama artinya menganiaya Yesus sendiri. Ya. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau?" Terus suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi pergilah dan masuklah ke dalam kota. Di sana engkau akan diberitahukan apa yang harus engkau lakukan." Nah, kemudian suara itu hilang, cahaya itu juga hilang. Semua kembali normal. Ya. Tapi ada yang berbeda dengan Paulus. Ketika dia bangun dan membuka matanya dan dia tidak bisa melihat apa-apa. "Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat, aku buta." Sehingga teman-temannya harus menuntun dia. Teman-temannya juga terkejut ya. Teman-temannya juga bingung melihat situasi itu. Mereka mendengar, mereka melihat cahaya tapi tidak mereka melihat orang. Ya. Nah, teman-temannya memegang tangannya lalu menuntun Saulus masuk kota Damsyik. Dan selama 3 hari ya, Saulus tidak bisa melihat. Ya, dia juga tidak makan, dia tidak minum. Menurut anak-anak, apa yang Saulus lakukan? Dia berdoa. Dia menyesali apa yang dilakukannya selama ini. Dia menyesal telah menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan. Dia berdoa, dia mohon pengampunan. Nah, mari kita lihat apa selanjutnya yang terjadi dengan Saulus. Ya, kita buka Alkitab kita lagi tadi. Kita lihat di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Di Damsyik, ayat ke-10 ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." 3 hari lamanya Saulus tidak bisa melihat, dia tidak makan, tidak minum, dia menyesali apa yang sudah dilakukannya. Sampai satu hari ada seorang bapak-bapak yang datang mencari Saulus. Dia adalah Ananias. Nah, Ananias ini diperintahkan oleh Tuhan untuk mencari Saulus dan mendoakan Saulus. Ya, tapi sebenarnya Ananias tidak mau pergi. Ananias bilang, "Tuhan, orang yang namanya Saulus sudah terkenal sangat jahat. Dia telah menganiaya banyak saudara-saudara yang percaya kepada Engkau, yang memanggil namamu. Dia menganiaya banyak orang percaya." Jadi Ananias sebenarnya tidak mau pergi untuk mendoakan Saulus. Tetapi Tuhan berkata, ya, mari kita lihat ayat yang keberapa ini. Oke, kita lihat ayat yang ke-13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ.
Tuhan bilang, aku telah memilih Saulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Israel, kepada raja-raja, kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan aku akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang akan dia hadapi oleh karena namaku. Allah telah memilih Saulus untuk menjadi hambanya yang setia memberitakan Injil. Nah, Ananias pergi mencari Saulus, kemudian dia mendoakan Saulus. Ya, setelah mendoakannya, apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku." Ananias memanggil Saulus saudaraku. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saulus telah bertobat. Allah memilih Saulus, Allah mengubah hatinya, Allah mengampuni dia. Dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh Saulus? Dia berkumpul dengan saudara-saudara seiman, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, awalnya orang-orang itu takut. Ya, mereka takut karena mereka sudah dengar berita betapa kejamnya Saulus waktu dia di Yerusalem. Dia sudah menangkap banyak sekali orang-orang yang percaya Yesus. Sekarang ini aneh. Saulus yang begitu benci Yesus sekarang memberitakan Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat yang diberikan oleh Allah. Wah, mereka bingung. Ya. Nah, tapi Paulus tetap dengan berani bersaksi. Roh Kudus memberikan keberanian kepada Saulus untuk memberitakan tentang Yesus. Ya. Nah, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, murid-murid Yesus sangat senang dengan perubahan Saulus. Tetapi ada kelompok orang yang benci kepada Saulus, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, mereka berpikir, ini kan dulu mau menangkap orang Kristen, kenapa sekarang dia menjadi pembelanya Yesus? Ya, maka mereka merencanakan untuk membunuh Saulus. Tetapi Allah melindungi Saulus, ya. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus menolong Paulus sehingga Paulus bisa pergi ke kota Yerusalem. Nah, sampai di Yerusalem, Saulus mau bergabung dengan orang-orang Kristen di sana, tapi mereka pun takut karena mereka ingat bahwa ini penganiaya, ini yang telah mencelakakan saudara-saudara kita. Ya, sampai datang seorang bapak bernama Barnabas. Nah, Bapak Barnabas menerima Saulus dengan ramah, lalu membawa Saulus kepada rasul-rasul, memperkenalkan Saulus kepada para rasul. Ada Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Thomas, dan rasul-rasul yang lain. Barnabas menceritakan bagaimana Saulus ini sudah bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik dan bagaimana Saulus bertobat. Nah, akhirnya Saulus bisa diterima oleh saudara-saudara seiman. Dan Saulus tetap dengan berani dan kuasa dari Roh Kudus memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara seiman, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sangat senang dengan perubahan Saulus. Tapi ada orang-orang yang membencinya. Ya, orang-orang yang dulu itu jadi temannya Saulus. Tapi karena Saulus sudah berubah, yang dulu Saulus membenci orang Kristen sekarang menjadi pemberita Injil, memberitakan Yesus juru selamat, maka mereka merencanakan untuk membunuh Saulus. Dan sekali lagi Tuhan menolong Saulus. Ya, lewat teman-temannya, ya saudara-saudara seiman, Saulus bisa keluar dari Yerusalem, kemudian pergi ke kota lain, sampai kemudian Saulus kembali ke kota kelahirannya, yaitu Tarsus. Di sana Saulus tinggal beberapa lama. Ya, Tuhan mempersiapkan Saulus untuk satu tugas penting di kemudian hari. Nah, anak-anak bisa mendengarkan cerita selanjutnya pada minggu-minggu yang akan datang.
Tuhan sudah memilih Saulus. Tuhan memilih Saulus untuk menjadi hambanya yang setia memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan juga sudah memilih kita. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa percaya kepadanya karena Tuhan telah memilih kita. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Itu adalah kasih Tuhan yang besar kepada kita. Maka kita wajib memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang kita jumpai. Tapi mungkin anak-anak pikir, saya kan masih kecil, bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Nah, kalian bisa memberitakan Injil dengan cara pertama, kalian bisa mendoakan para misionaris. Siapa itu misionaris? Misionaris adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, dan mereka telah meninggalkan kota mereka, pergi ke tempat yang lain, ke kota yang jauh, ke negara yang lain untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah misionaris. Kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil, dan juga supaya Tuhan melindungi mereka. Kita bisa mendoakan Bapak Pendeta di gereja kita. Kita boleh mendoakan tuh guru-guru sekolah minggu kita, lause kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mendoakan teman-teman kita yang belum percaya Tuhan Yesus, atau teman-teman kita yang malas beribadah. Kita doakan mereka. Lalu apa lagi? Kita bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum percaya. Tapi kan lause, sekarang kan lagi ada wabah corona, kita tidak bisa ketemu teman kita tidak bisa ngobrol dengan dia. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kan anak-anak punya gadget, punya HP. Nah, anak-anak bisa kirim WA atau kirim SMS kepada temanmu. Kalian bisa menuliskan, Yesus mengasihimu, Yesus dapat mengampuni dosamu, Yesus mau menjadi sahabatmu. Anda bisa tulis seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, setiap hari Sabtu anak-anak boleh ingatkan teman-teman lewat WA. Jangan lupa ya, besok lihat tele ibadah, besok ikut ibadah online. Sekarang kita belajar ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat 8. Kitab Yesaya ada di Perjanjian Lama. Yesaya pasal 6 ayat 8. Sudah ketemu? Baik, kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Satu kali lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Aku di sini adalah Nabi Yesaya. Yesaya adalah Nabi Tuhan di zaman Perjanjian Lama yang setia, yang giat, rajin, berani, bersaksi, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Sama seperti Saulus, ya, yang begitu berani memberitakan Injil Tuhan. Dan kita pun harus belajar meneladani Saulus dan Yesaya. Ya, kita harus tetap beriman dan taat pada panggilan Tuhan. Seperti Saulus taat ketika Allah memilih dia untuk memberitakan Injil, Yesaya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka berdua taat. Kita pun harus taat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari kisah pertobatan Saulus. Allah memilih Saulus yang begitu jahat, yang menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan telah mengubah hatinya, dia bertobat, dan kemudian Tuhan memakai dia dengan luar biasa untuk menjadi pemberita Injil yang setia.
Tuhan, Engkau juga memberi tugas kepada kami untuk memberitakan Injil. Tolong kami, meskipun kami masih sangat kecil, tapi kami dapat menjadi pemberita Injil dengan beberapa hal seperti mendoakan para misionaris, mendoakan Pak Pendeta, guru-guru sekolah minggu, mendoakan teman-teman kami yang belum percaya Tuhan Yesus, yang malas beribadah, dan kami boleh mengingatkan teman-teman kami untuk rajin beribadah setiap hari Minggu. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami, memberi kami keberanian, memberi kami kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita pun harus bersinar dimanapun kita berada. Kita menjadi garam dan terang, kita menjadi berkat untuk orang lain. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian Yesus menginginkan aku. Dengan sebuah penuh semangat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati firman Tuhan, kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami memuji Tuhan, kami sudah melakukannya. Biarlah apa yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami masing-masing supaya Tuhan memberikan kami kesehatan, dan juga orang tua kami ataupun keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang melindungi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami tetap menjadi bangsa negara yang mampu untuk mengatasi segala hal yang terjadi pada saat ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami mampu menjadi berkat buat teman-teman, buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah seperti biasa. God bless you.